Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi. Tanggal ini kita rekaman tanggal 6. Weekend kemarin kita sibuk semua, asik. Jadi kita undurin hari Senin tanggal ini persis ke hari bulan keempat ya dari bulan Maret. Oke. Dan episode ke 13 dari Pandemic Talks. Betul, Mas Firsa dan Muti? Apa kabar? Betul. Baik. Lagi nggak enak badan, cuman semoga nggak COVID ya. Mas Firsa baik? Baik-baik sehat. Cuma jiwa sama mental udah mulai capek ngeliat berita-berita di Indonesia. Iya, sama-sama sih, Mas. Iya, iya. Mau Kalau skeptis kita tapi ngelihat angkanya iya. ini ya. Biasanya Mas Firza yang update angkanya. Aku kemarin lumayan tercengang sih ngelihat kita udah ada di peak apa ya namanya ya. Peak dalam arti nilai tertinggi orang yang positif COVID dan juga angka Meninggal. kematiannya juga tertinggi ya. Angka Meninggal. meninggalnya. Itu walaupun kita tahu bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang direpresentasikan awalnya gitu. Iya, iya. Jadi tapi itu aja udah paling tinggi. Jadi itu artinya yang nggak kedeteksi lainnya, yang tidak terhitung sebagai positif COVID itu juga pasti jauh lebih gede lagi daripada angka itu. Dan mungkin beberapa hari lagi kita udah ngelewatin Cina ya. Iya, Mungkin Cina seminggu 80 2 minggu. ya. Ya 80 Cina ribu. 80, kita udah 63-an. Yes. 63 Nggak ribuan. nyampe 20 ribu pokoknya ininya. 20 ribu, ya, ya. Iya, Paling iya. seminggu 20 lagi lah. 2 mingguan kita kalau konsisten Iya, harusnya naik sih iya, angka kita. bisa yuk. Ya. Ya, kita. Kita mengalahkan Cina. Eh, Dulu nggak kebayang ya sebenarnya, ngerasanya kayak bahwa Cina tuh udah kondisi paling parahnya gitu. Kita nggak kebayang bahwa ternyata ada Indonesia yang juga bakalan nyusul. Banyak-banyak Padahal negara lain juga yang jauh lebih parah gitu. ya padahal Brazil, US. ya, ya, kita nggak apa namanya dengan infrastruktur dan kapasitas tes yang rendah ini angkanya tentu lebih gede ya. Bahkan ada yang ngira-ngira Hmm. itu ada 4 ke 5 kali lipat gitu. Iya, Wow. yes, berarti kita mungkin ya ratusan ribu pastinya. Cuma ya karena keterbatasan ya banyak banyak ya undetectable data. Oke, terus kejadian-kejadian terakhir-terakhir di Indonesia ini bikin kita semakin tercengang di semua sisi, termasuk yang beberapa hari lalu, weekend kemarin ada ini ya, ada sebuah apa ya, bukan kontroversi lagi ya, tapi lebih bombastis dari kontroversi, ya nggak Mas? Ya, betul, betul. Ada kalung sakti yang dipublish. Sebenarnya udah digadang-gadang beberapa minggu lalu sih, kita udah nggak sempat bahas. Mereka ada pre-launchingnya juga. Bahwa ini akan dipakai gitu loh. Produknya ada sampel-sampelnya gitu. Terus itu nggak terlalu ngangkat karena itu cuma kayak pengumuman teaser dari mereka. Tapi kita Iya. sempat bahas. Terus Ternyata malah beneran mau dimasal ya Agustus. iya. Gila. Terus Dan Aku kira tuh bercanda aja loh waktu itu. yes, yes. Cuman oh ya tes ombak nih kah? Kok orang-orang pada kok apa responnya negatif. Aku kira aku nggak jadi gitu. Hmm. Jadi loh gitu. Dan kayaknya itu tambah pengaruh sama gila-gilaan. yang Pak Presiden marah itu deh. Apa dia kan bilang sense of crisisnya kok nggak ada. Kita harus Hmm. butuh action plan yang extraordinary. Nah, ini beneran-beneran extraordinary. Out of Iya, mind. Bukan out of box lagi ya. iya, iya. Kayak kayak Kemendagri ngadain lomba itu apa lomba video, terus ini Hmm. Kementan yang di luar job desk-nya ngebuat apa namanya Hmm. Terus apa kalung namanya sakti. Kementerian Olahraga kemarin sempat Oh, dia itu juga ya ya. sempat itu Oh, tapi dia lucu-lucu, hairannya lucu. Jadi itu entah di launching sama beberapa influencer, ada dokter, ada ya di Instagramnya macam-macam ya yang followernya banyak-banyak itu dari orang pelari juga ada yang menampilkan itu tapi jadi berantem sendiri, bukan berantem ya istilahnya. Istilahnya dari banyak kelompok komunitas pelari juga itu protes banget. Ngapain diadain lomba lari gitu. Dan jelas-jelas di flyernya itu ada lambang Kemenporanya, gugus tugas, BNPB, ya itulah pokoknya kayak gitu. Tapi itu bertahan cuma beberapa hari. Habis itu di take down semua.
Oh, ini di take down. Itu Lebih baik lucu kayak banget gitu sih. ya sebenarnya. Jadi Sebenarnya lebih kayak, baik kayak gitu kan, mengakui bahwa kayak orang bahwa tapi orang-orang lucu. sebenarnya lebih aware gitu. Iya, iya, iya. Tapi itu mungkin das ombak ya mereka. Itu kan udah Hmm. gak jelas, tapi beredar banget itu protokolnya new normal run itu tulisannya new normal run. Terus habis Hmm. itu ada protokolnya berapa orang yang start duluan harus jaga jarak, cuci tangan, di rapid dulu yang lari itu kan kayak what the fuck gitu kan. Aneh banget kan ini maksa banget sih dan serentak Ujung-ujungnya di rapid test ya, semuanya lama-lama rapid ya itu test mungkin ya. disuruhnya. Terus bukan di satu tempat, tapi di serentak. Dia tuh bener-bener ada tulisannya serentak gitu. Serentak di beberapa daerah. Harusnya 5 Juli. Terus abis itu hari 5 Juli kemarin ya, berarti. Terus hari Hmm. Jumat atau Sabtu itu ada surat edaran lagi. Itu ditandatanganin sama Kemenporanya. Yang sebelumnya nggak ada tanda tangan. Bahwa mereka nggak pernah ngizinin apapun gitu. Juga dengan ada surat juga dari gugus tugas juga Pak Doni siapa tuh ya itu juga ngomong kalau kita nggak pernah setuju ngadain kayak gini gitu aneh banget ya jadi jadi ya itu sih konflik apa ya konflik-konflik horizontalnya itu muncul-muncul tapi anehnya tuh kayak ini apaan sih gitu nggak penting dan kita jadi asumsi kan sama kayak Mas Firsa bilang bahwa habis Pak Presiden marah-marah itu kayaknya kompetisi antar ini ya, antar kementerian jadi Kementerian, walaupun bukan job desk-nya, ya ya jadi kayak tadi jadi paksain. naik lagi gitu. Dan tambah anehnya menurut aku semua ide-idenya itu sangat amat inovasi dan sangat amat kreatif gitu. Kreatifnya tanda kutip bukan tanda yang Absurd. baik ya menurut aku. Iya ya absurd. Absurd gitu. Nah, Jadi kenapa sih aku selalu gagal paham kalau misalnya memang serius ngadain COVID, kenapa sih nggak balik ke cara-cara old school yang emang udah kita udah tahu efektivitasnya gitu. Ini malah Iya. membuang tenaga bikin sesuatu yang out of the box. Udah out of the box juga mereka nggak tahu ini sebenarnya efektif atau enggak visi gitu. misinya juga Jadi nggak ada gitu. Apa iya, sih gitu. Terus orang-orang yang ngebas apa namanya orang-orang yang ngebas dari pihak kementerian atau pihak pemerintah itu juga cherry picking kan istilahnya. Nah, apa namanya? Ngambil ngambil hal-hal yang yes, yes. kayak ini kan kayak lomba video kan ada komunikator dari pemerintah yang bikin thread di Twitter soal sebenarnya video ini efektif loh gitu loh buat ini kayak maksa banget sih. Oh, itu yang itu DPR tuh, ya ya. Iya tahu kan Kayaknya Mas? mereka fail untuk ngasih objektivitas secara Yes, yes. keseluruhan gitu loh. Jadi cuman ya itu diambil yang bagus-bagusnya aja ya, cherry picking. Yes. Oke, oke. Oke, ya gimana Mas? Kita mau ngomongin apa Masuk nih? ke ini, masuk langsung ke obat. Oh ya, kalung kalung sakti. Kalau di Twitter hashtagnya kalung anti bego kemarin sempat trending ya Mil. Kalung anti bego. Itu Sama lucunya kalau tuh sama kalung ini nggak ada yang bela, sama sekali nggak ada yang bela kecuali Kementannya iya. sendiri. Kecuali pemerintahannya ya. Sama kemarin kalian share ada komik itu ya lucu ya. Kalau udah pakai kalung, pakai Power Immortal, balance power balance, terus sama yang di jidat apa namanya? biofilm Bioglass, biofilm Bioglass. bioglass. Itu Gelas, sering terus banget pakai ditawarin gelar di, apa gitu. iya ditawarin di kanker ya, Bioglass itu. Oh. Pakai itu semua langsung jadi immortal ya. Yes, superhero lah gitu. Oke, Oke, oke. aku mau share ini ya. Bentar. Yang konyol tuh Kementan ngomong itu juga apa? Ada versi roll on-nya. Kalau kamu terluka kena pisau, diolesin itu langsung tertutup. Wow. Keren ya, keren banget. Udah, Diolesin langsung tertutup loh. Wow. oke. Ini apa namanya? Ini ada tulisan bagus dari The Conversation. Ada teman kita dia Mas Yohanes Cakra Pradipta. Halo Mas. Itu PhD. Dia lagi PhD di PhD research di experimental pharmacology di Jerman, Heidelberg. Ya, dia emang bidangnya ini, bidang soal penelitian soal farmasi, jadi nyambung sih. Terus dia judulnya udah sangat eksak bahwa ada 4 eh, alasan yang sangat jitu untuk kita nggak perlu nggak perlu percaya ini gitu. Ini produknya, fotonya kita udah semua tahu. Terus
Habis itu ya ini ada ininya ya. Tulisannya bagus. Nanti mungkin kita bisa kasih linknya ya di publikasi kita di video nanti. Terus pertama, posisi riset obat saat ini. Jadi di gimana Mut? Jadi emang di COVID-COVIDan ini obat-obatan itu gimana? Ini kita sambil baca juga. Ada Oke, ini sebenarnya antivirus, ada hmm, vaksin. Perkembangannya gimana sih hmm. sampai sekarang? Mut, Oke, setahumu. jadi kan kalau misalnya kita ngelihat di internasional ya, kita nggak usah ngelihat di negara kita dulu Hmm. ini. Cuman kalau misalnya obat apapun dan vaksin apapun yang baru mau dibikin untuk penyakit, spesifiknya COVID ini harus melalui banyak step-step supaya dia bisa dibuktikan keefektivitasnya dan juga keamanannya. Nah, kalau misalnya untuk COVID sendiri, memang sampai sekarang kita tahu bahwa obat dan vaksinnya itu belum ada. Jadi memang sampai sekarang di luar negeri pun, di universitas-universitas, di perusahaan-perusahaan, mereka itu semua masih pada melakukan riset ini gitu. Dan yang ajaibnya adalah kok bisa sih Kementan bilangnya obat yang mereka baru, bukan obat lah ya, apalah aromaterapi ini produknya ready gitu. Padahal kita baru dengar 4 bulan yang lalu. Sedangkan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan lain, itu butuh waktu yang sangat amat lama, Don, untuk ngecek obat-obat ini ya. Jadi memang ada kayaknya nanti aku bisa share juga step apa aja sih sebenarnya yang perlu dilakukan, Hmm. risetnya tuh stepnya apa aja, dan sebenarnya waktu berapa lama gitu sebenarnya untuk melakukan semua ini sampai akhirnya hasilnya bisa dimanfaatkan gitu. Ya, berarti obat-obatan untuk COVID ini di dunia sendiri, di bumi yang lagi ngadepin pandemi bareng ini emang belum beres kan? Kemarin ada Yes, yes. chloroquine yang pertama ada Mm-mm. digadang-gadang juga failed kan. Terus remdesivir Mm-mm. mandek di ini kan mandek di fase 3 Di kalau nggak salah phase 3 masih ya, fase ya 3. masih dikelola di sana. Terus ada Avigan, ada macam-macam kan. Dan WHO sendiri udah punya apa ya? Udah punya proyek-proyek yang gede banget itu kan. Nah, yang melibatkan banyak negara. Tapi itu semua nggak ada yang publish secara utuh kan, apa ya? Kita bisa ngobatin ini loh, kita nemu obat. Sama sekali itu kata-kata yang apa ya? Kata-kata Iya, yang ada kata-kata Bolstadun itu kan bisa membunuh iya, iya itu dia. virus termasuk itu kan Yang level corona. dunia aja nggak sangat Nggak ada yang hati-hati. nggak. Mm. Soal dexamethasone itu Pasti aja kontroversi kan, soalnya dexamethasone untuk ini di Oxford itu kan, itu obat lama yang bisa dipakai untuk meringankan gejala-gejala berat dari ini ya, kelas yang berat aja itu aja kayak dipublish sangat jadi kontroversi karena belum A belum itu. Jadi mereka bukan ngomong dexamethasone adalah obat COVID itu nggak sama sekali juga. Tapi di Indonesia kayak gini. Begitu ya, Mas Firsa. Indonesia melalui Kementerian Riset juga sebenarnya ini ya dia juga bilang kan sebenarnya lewat Eijkman Institute juga lagi ngegodok itu lagi ada proyek Ada juga riset ya. ada riset juga tapi nggak klaim-klaiman gitu juga ini masalahnya klaimnya itu ya ini nggak sih. Iya, masalah klaimnya sih. Kalau misalnya memang mereka, aku juga nggak mungkin nggak berani. Aku rasa juga saintis-saintis nggak ada yang berani bilang bahwa eukaliptus itu 100% nggak efektif gitu. Tapi yang salah itu adalah klaimnya dan kenapa studinya nggak di-share gitu. Semua Yes. orang pasalnya di situ. Mana studinya kalau misalnya memang mereka bilang klaimnya angkanya berapa menit, membunuh berapa persen dan iya lain-lain gitu. Ya udah di ada mana datanya? Gimana sampai caranya mereka bukti bisa juga ya keren ngebuktiin? ya. Iya. Jadi hasilnya gini loh, tok gitu. Tapi caranya gimana? Diem. Nggak tahu deh. Nggak ada Dan komentar pokoknya. yang ngumumin kan menteri, dia itu adalah sarjana ekonomi kan istilahnya. Ya, Iya. jadi Dia emang bukan doktor hukum, hukum salah ya. satu dosen hukum malah Mas, tahu aku di universitas, di Unhas. Oke, jadi kita cukup tahu sebenarnya dia nggak kompetensi untuk menerangkan itu, tapi dia ngeklaim, overklaim. Oke, jadi posisi riset obat saat ini kita sama-sama tahu di dunia kayak apa, di Indonesia kayak apa. Terus yang kedua itu dampak dari klaim yang tidak tidak ilmiah beredar. Ini paling paling ini ya nggak Mas Firsa? Sebagai sebagai orang awam,
aku juga diposisikan sebagai orang awam. Kita 4 bulan ini dari Maret sampai Juli, berapa kali sih kita dengar berita-berita Indonesia yang absurd ini? Sering ya Mas ya? Coba inget Sering. deh. Apa coba sebutkan? Sering banget dari obat yang dari Prof itu. Obat apa sih, yang nggak tahu Iya. maksudnya apa. Ini Ini aja udah berkali-kali kan sebenarnya si eukaliptus ini. yang obat dari dokter tentara juga kan, Mil, yang apa? Hmm. Yang dari Cina itu ya, yang diimpor dari Yang Cina itu ya. yang rahasianya apa? Ada 1% rahasia dari kami apa gitu kan? Terus apa Bu Tinang sih, yang itu loh alternatif medicine yang terkenal itu, yang tahu nggak Tinampi? Ya itu juga ada Kenapa? pokoknya ada di daerah pokoknya. Ibu-ibu Oh iya kerudungan iya 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 iya. yang bisa ngobrol sama Nabi itu loh. Iya Itu iya. juga ngeluarin Dia obat. dia bilang ini kan, Oh iya 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 iya. virus corona tuh rasanya nggak enak, apek, Apek habis gitu. saya rasain gitu. Iya. Aduh. Itu ya walaupun kita ketawa-tawa gini, itu di masyarakat menurutku ada konflik. Jadi sebagian percaya karena ya literasinya beda. Hmm. Terus masyarakat juga apa uncertainty-nya kan tinggi banget ya. Dan mereka Jadi percaya. supply-nya pun itu supply hoax ada karena demand juga gitu ya Mas ya. Karena Yes, masih yes, ada yang yes, percaya menurutku. gitu sebenarnya. Dan media pun kan mungkin kurang kurang secara kaedah jurnalistik kurang kritis juga. Jadi Hmm. apapun yang diomongin ya plek aja ditulis gitu tanpa analisis apapun. Mungkin udah dianalisis tapi judulnya clickbait, jadi yang beredar judulnya Iya. aja juga bisa. Sangat ini ya. Dan ini dia bahas dampak dari klaim yang tidak benar. Jadi ini overclaim menurut penulis. Overclaim dari Yes, setuju sebuah banget. penelitian. Seolah-olah eukaliptus ini benar-benar mendapat menjadi antivirus. Ngomongnya kayak gitu kan, kita nangkepnya. Ya nggak? Publikasinya di media sosial, Hmm. bukan di media ilmiah yang bisa di peer, bisa dianalisis gitu. Jadi benar-benar informasinya cuma beberapa menit ngomong gitu kan. Ya, padahal Hmm. sebuah obat itu kan nanti kita Langkahnya panjang. iya ya Hmm. nanti si Muti bakal jelasin. Bahayanya apa nih dampak ini masyarakat malah mengalungkan eukaliptus. Sebenarnya pasti ada potensi ini walaupun kita udah koar-koar segala macam ya. Soalnya kayak virus shoutout yang udah dilarang di Jepang di ini tapi di Indonesia tetap ini kan Mas. Ya apa? Tetap laku kan. Pembelinya masih tetap banyak. Nah, Tetap laku ya. tetap laku pin Sorry, kalau sakti yang shortcut itu ada klaim-klaim juga nggak? Overklaim juga nggak? Atau enggak sih. dia Kalau aku di Jepang enggak sih itu malah dilarang soalnya ya itu kayak bukan untuk COVID sih, istilahnya untuk semuanya. Hmm. Terus karena Jadi kalau COVID kalau ini, mereka kalau aku lihat karena judulnya itu loh, nama judul produknya itu namanya virus shutout gitu loh Mas. hmm, Walaupun sebenarnya kalau misalnya ditranslate kemasannya, setahu aku tuh nggak overclaim, tapi mungkin orang juga ya lost in translation karena kan nggak semua hmm, orang ngerti bahasa Jepang. Aku pun harus Google Translate terus dibaca jelas-jelas, apalagi kalau di Google Translate kan nggak jelas kan sebenarnya kalimatnya, yes, tuturnya yes, tuh yes. nggak bener Iya, gitu. Itu aja. Tapi kalau aku baca sekilas sih kayaknya mereka nggak overclaim, cuman karena judulnya yang dari satu kemasan itu yang nggak bahasa Jepang cuma judulnya virus shutout, jadi orang itu apa ya eh anggapannya bahwa itu bisa membunuh virus gitu. virus COVID gitu. Virus COVID. Ini Jepang. Terus dilegitimasi sama pejabat dan artis ya. Kalau Ya. pejabat Indonesia itu rame-rame pakai itu, kelihatan banget. Terus apa namanya kemarin yang kaget itu yang Dinkes sempet kan ada wawancara Dinkes Surabaya yang bilang turun karena bahagia itu apa whatever lah itu yang iya iya. itu ada di fotonya kepala Dinkesnya itu ibu-ibu pakai pakai pin antivirus juga gitu bahwa kita udah Iya. nunjukin kan bahwa wow nggak harus masyarakat juga tapi orang-orang yang seharusnya ngasih contoh juga pakai itu jadinya ya masyarakat kita bisa diasumsikan sebagian nganggap ini bukan bukan lelucon tapi nganggap ini hal serius. Terus soal empon-empon eh, ya empon-empon ya awal-awal itu ya terus di awal-awal masa itu kan kita sangat dikibulin sama
pemerintah ya, sama wakil presiden itu istilahnya. Ya, kalau politikus ngomong obat pasti salah sih, tapi sayangnya masyarakat kita percaya itu. Susu kuda liar itu dilegitimasi sama pejabat di Nusa Tenggara yang emang ada peternakan kuda liarnya, bahwa ini loh kita local pride mau ngasih itu, mau ngasilin susu kuda liar untuk COVID. Terus yang baru lagi ada loh, batok kelapa. Oh, ada. Ada minggu lalu, tapi nggak terlalu tinggi. Itu masuk berita juga. Wah, jadi batok kelapa. Jadi beritanya itu dari lokal ini ya. Ada daerah lokal di mana, Jogja atau di mana di Jawa itu, masyarakatnya di desanya tuh ada yang kena COVID, berapa orang sembuh karena mereka tiap hari dikasih ini parutan kelapa diapain gitu. Terus Hmm. jadi itu bisnis juga, local pride juga, bahwa ini bisa nyembuhin gitu. Lucu ya. Itu yang ngangkat justru media. Mudah nggak sih? Terus DPR juga kita sempat bahas kan, yang di Pandemic Talks juga, soal jamu yang mereka datangkan. Herbal Fit nih ya. Yes, yes. Itu juga udah nggak kedengeran lagi ya sebenarnya. Ya cuma saat itu aja Udah kan. hilang aja. Udah hilang aja. Padahal itu proyek yang gede banget kan, istilahnya Hmm. duitnya. Ya gimana ya? Jadi lagi-lagi duit terbuang gitu aja ya. Yes. Duit rakyat itu kan berarti. Harusnya, Atau walaupun klaimnya harusnya mereka ya? bilang pribadi semua, tapi entah. Ah, Ya, yes, yes. Itu next, celakanya, Mas. ya celakanya pemberian, Rasio. ya. Jadi semua klaim ya, nggak ada yang dan nambah lagi kan yang Hmm. justru gugus tugas kemarin dari UNER itu, ingat kan? Bahkan universitas yang katanya bagus, alma mater saya sendiri pun overclaim gitu. Nggak tahu tujuannya apa. Ingat kan ya, yang 2 minggu lalu yang mereka nemu racikan obat. Ya, Yes. Kesel kalau ingat itu. Terus habis itu rasionalisasi dalam riset obat herbal dari penelitian sebelumnya. Ini rada panjang, jadi istilahnya emang herbal medicine ini ada tempat sendiri di dunia medis ya. Iya, Mut ya. Mm-mm. Nah, ini sedikit perjalanan Hmm. obat-obat herbal gitu. Gimana sih kalau ngelihat hal lain, bukan berarti obat herbal itu selalu tidak berefek gitu untuk suatu Hmm. penyakit. Tapi ada juga kok beberapa obat herbal yang bisa dibuktikan bahwa sebenarnya memang obatnya itu memiliki efek terhadap penyakit tertentu. Misalnya ini vinkistin, vinblastin dari tanaman tapak dara bisa jadi salah satu terapi kanker. Terus ini ada juga artemisin, diambil dari tanaman anuma. Sekarang jadi bagian traditional Chinese medicine. Nah, cuman memang semua tanaman ini itu melakukan step-step yang sangat amat lama. Ini kalau misalnya kita lihat, malahan mereka ditemuin tahun 70-an, tahun 60-an, dan butuh waktu berpuluh-puluhan tahun gitu untuk membuktikan dan untuk akhirnya bisa diklaim menjadi 30 sebuah tahun. obat untuk penyakit gitu, jadi terapi penyakit. Ada malaria juga, terus ada macam-macam. Hmm. Dan kita tahu kan tahun 30-an itu ada antibiotik pertama itu karena si penemunya itu nggak sengaja bikin kotor di labnya itu adalah tumbuh jamur. Ternyata jamur itu Ya. bikin punya kandungan antibiotik, dan sekarang penisilin macam-macam semua antibiotik itu sebagian besar dari jamur gitu. Itu kan herbal juga sebenarnya, Iya, tapi iya, mereka benar, juga, benar, benar, benar. iya mereka juga punya tahap yang panjang banget meng- untuk bikin ini sebagai sebuah obat, karena obat itu obat itu adalah racun kan, drugs is the poison, tapi kalau formulasinya baik itu manfaatnya juga tinggi banget. Lah ini eukaliptus ini kan apa namanya, istilahnya barang baru kan, istilahnya di mungkin tradisional udah lama, tapi ini di penelitian itu barang baru. Dan eh, kenapa bisa bisa Kementan ini bisa lompat banget gitu ke klaim gitu. Ini banget sih. Terus ini ada panjang pembahasannya. Jadi senyawa-senyawa itu ini punya punya apa namanya, punya tahapan yang panjang, nanti bakal dijelasin ya sama si Muti.
Terus yang terakhir ini di Indonesia belum pernah ada. Yes, ini Jadi kalau udah misalnya memang berhasil, ini baru yang pertama ya, baru yes. pertama yang bisa membuktikan. Tapi kan kita nggak tahu ya buktinya ada atau enggak gitu. Buktinya kalau misalnya di negara-negara lain, Cina pun itu mereka butuh apa ya namanya ya, role pemerintah dan riset yang sangat amat tinggi itu untuk membuktikan bahwa traditional Chinese medicine memang sama baiknya sama medicine dari Western gitu. Nah di Indonesia pun belum ada nih gitu. Jadi apakah ini menjadi revolusi? Yes. Tapi nggak yakin sih, ya udah. Yes. Di WHO sendiri udah bilang bahwa traditional medicine, Chinese medicine itu belum bisa direkomendasikan karena bukti ilmiahnya sedikit gitu. Dalam kaitannya dengan COVID-19 gitu. Tapi Indonesia lagi-lagi dengan Kementannya ini bombastis sekali ya. Gitu. Kira-kira itu sih yang di-share dari pendapat kami juga seiring sama itu ya, artikel itu ya, teman-teman. Dan kayaknya di masyarakat yang di tweet, yang di circle kita atau circle yang kita ikutin di Twitter atau di sosial media lain itu kompak banget ya soal kalung ini. Ya nggak sih Mas? Mut, Iya, ngeliatnya iya. gitu nggak? Walaupun sebenarnya ada satu teman aku di Instagram itu memang orang Makassar dan keluarganya bekerjanya di kementerian eh, di Kementan itu gitu. Jadi mereka keluarganya pakai virus shoutout setiap hari gitu. Aku lihat aja tapi ya mau gimana ya. Tapi cukup seneng sih, mungkin cuma mereka aja gitu. Jadi dari Kementannya aja yang menggunakan, yang sisanya aku anggapnya mereka tidak percaya gitu. Terus apa Enggak. ada akun Kalau Kementan, Hah? akun Yang bikin Kementan yang bahagia nih, bentar bentar. kalau misalkan ini dicetak massal terus dipakai sama orang-orang yang tidak mengerti hal ini. Bahayanya sih jadi ini ya false hope lagi gitu Mas. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai masker, kita physical distancing, kita nggak keluar rumah, kita nggak olahraga rame-rame, dan kita pakai kalung itu sih aku rasa kita aman-aman aja gitu. Tapi bukan berarti si kalung ini bisa menggantikan itu semua gitu. Nah, takutnya kan orang-orang merasa bahwa, oh, kalau misalnya kita pakai kalung ini, kita aman nih kalau pakai masker, jadi kalau dibuka-buka dikit, hidungnya kebuka karena lagi sesak nafas gitu, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita pakai kalung itu, tapi kita maskernya dikalungin sebentar, nggak apa-apa lah gitu. Jadi ya, apa ya Immortal. namanya ya, Ras, jadi Semu, semu. kayak rasa rasa aman yang semu gitu keaman, kali ya, Yes, yes, yes. iya, rasa keamanan yang semu. yang false ya. Jadi di masyarakat itu bahayanya itu. Terus abis itu juga kalau misalnya ini ada harganya, itu mending masyarakat kan beli beli hal lain gitu. Ya nggak sih Mas? Hmm. Yang lebih bermutu gitu atau disumbang ke orang-orang yang butuh. Jadi secara ekonomi ini miss, secara apa namanya psikis yang tadi kan aman semu miss. Terus secara budgetingnya di itu ya di pemerintah ya. Kalau di ini penelitiannya juga dananya gimana juga kita nggak jelas. Terus nanti kalau diproduksi pasti ada proyek. Kita sangat mencurigai kalau ada proyek-proyekan itu dananya pakai dana negara kan. Itu Oh, dia udah resmi emangnya kan bilang mentau. mau kerja sama Caplang kan. Yes. Iya, Berarti ini kan Wow, yes sangat ya itulah. sangat bisnis ini ya, sangat proyek Itu iya. proyek. Jadi ngerugiin negara nggak sih? Iyalah ngerugiin negara. Soalnya kita jelas-jelas lagi butuh duit banyak buat ningkatin kapasitas tes untuk Kontak ini kan tracing. insentif buat Hmm. orang-orang secara ekonomi kan BLT itu harus gimana banyak yang orang kekurangan banyak banget ya spot yang bisa diisi gitu tapi ngapain bikin kalung ya Allah ya udah gitu aja terus ini gimana Muti. Oke, ini cuman sikat aja sih sebenarnya biar teman-teman semua tahu apa sih sebenarnya step-step yang harus dilakukan kalau misalnya orang itu pengen ngeklaim obatnya atau vaksinnya itu efektif untuk membunuh virus SARS-CoV. Ini sebenarnya berlaku untuk semua obat ya. Jadi ini sebenarnya lumayan general gitu. Nah, yang step pertama, stepnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6. Oke lah, yang terakhir nggak usah. 5 gitu misalnya. Stepnya ada 5 dan ini sebenarnya cukup memakan waktu gitu. Jadi pertama kalau orang mau ngeklaim memang eukaliptus itu efektif untuk pasien, mereka harus riset
di lab. Nah, yang aku rasa mereka udah bilang itu adalah mereka selalu bilang bahwa mereka sudah melakukan riset ini di lab gitu. Tapi 4 lainnya ini mereka belum. Jadi ini ada beberapa langkah yang memang mereka lewatkan gitu. Nah, yang di lab ini yang kita harus pahami adalah kadang-kadang apa yang kita amati di lab sama real world itu beda banget. Karena di lab itu kan jumlah misalnya eukaliptusnya kita bisa atur. Kita bayangin aja misalnya kita punya virus gitu ya, virus di mangkok, terus di mangkoknya itu ditetesin sama eukaliptus, ya pasti mati kan sebenarnya, karena eukaliptusnya itu banyak. Nah, kalau kayak Pak Pandu dulu juga pernah bilang, lah kalau Kecap. virus dikasih kecap juga kemungkinan mati. Nah, sama, makanya kenapa uji preklinis dan uji klinis yang selanjutnya itu sangat amat penting. Jadi riset akademis itu sebenarnya hanya mungkin 10%, 20% dari langkah yang harusnya dilewatin gitu. Nah, preklinis ini harus diuji di hewan. Jadi sebelum Mereka langsung ke dijual, manusia deh, ke staf-staf Kementan, ada 40 orang gitu. Nah, COVID, gimana tuh? Nah, sebenarnya memang nggak boleh preklinis ini juga nggak boleh dilewatin karena di hewan itu kita bisa ngelihat secara lebih detail gitu loh, Mas. Kita bisa ngelihat sebelum uji ke manusia, kita harus ngelihat dulu di hewan. Di hewan ini efek positifnya apa, efek negatifnya apa. Kalau misalnya hewannya dikasih COVID-19, terus dikasih eukaliptus, dikalungin di leher hewan itu, mereka ketularan atau enggak gitu. Nah, cara paling baiknya itu kayak gitu. Kalau misalnya memang di hewan sudah terbukti bahwa hewannya jadi nggak sakit, nah baru dipindahin ke manusia. Di manusia pun ini dibagi ke 3 step. Jadi ada clinical trial 1, 2, 3. Jadi harus tahu dosisnya berapa, efektif atau enggak, atau apa sih namanya, efek sampingnya apa aja. Karena buat obat atau vaksin aja kan efek samping itu pasti ada, Mas, biasanya. Ya kita tahu, kayak tadi Mas Kamil tadi bilang sendiri, bahwa obat itu memang racun gitu yang ditaruh di tubuh manusia dalam dosis tertentu supaya efektif membuat suatu efek gitu. Nah, uji klinis pun ini biasanya butuh ribuan orang dalam environment yang lumayan dikontrol gitu loh, Mas. Nah, ini uji klinis yang paling penting itu sebenarnya menguji eukaliptus itu dengan placebo. Jadi placebo itu kalau kita sih bilangnya sugar pill atau apa ya, Mas ya. Jadi dia itu pembanding gitu. Pembanding kalau misalnya orang dikasih kalung tapi isinya kosong, atau orang dikasih kalung isinya kamper, sama orang dikasih kalung isinya eukaliptus, itu efeknya beda atau enggak gitu. Kalau memang beda, oh berarti ini eukaliptusnya nih yang bekerja dalam bentuk kalung, memang berfungsi sebagai Dan orangnya harus aromaterapi. nggak tahu kan? Dan orangnya harus nggak tahu. Ya, dan Yang orangnya gitu. harus nggak tahu bahwa dia itu pakai eukaliptus beneran atau misalnya pakai kamper gitu. Nah, kalau misal uji klinis udah jadi, udah selesai, harusnya baru orang bisa manufaktur secara banyak. Kalau udah manufaktur banyak, abis itu next step-nya harus disetujuin BPOM. Kemarin itu aku lihat interview di TV One, mereka itu bilangnya masih di riset akademis, tapi mereka sudah mendapatkan izin dari BPOM. Nah, jadi ini mungkin kesalahannya juga ada dari yang memberikan izinnya ya, karena ini uji preklinis, uji klinis itu dilewatin. Jadi mereka nggak nguji dengan jelas, mereka langsung manufaktur banyak, tapi izinnya udah keluar dulu. Seharusnya uji klinis ini dilakukan sebelum perizinan keluar gitu. Kalau dari kasus ini ya, kasus yang Herbavit kemarin, Herbavit yang DPR itu, BPOM itu langsung apa namanya, konferensi juga bahwa mereka nggak pernah ngizinin obat COVID. Jadi mereka istilahnya bukan ditipu ya, tapi apa ya, nggak ngasih, ya istilahnya yang ngasih izin ke jamu-jamu itu namanya nggak ada COVID-COVID-nya, jadi diizinkan. Tapi Kalau jualan ternyata jamu aja boleh gitu ya. ya istilahnya itu mungkin kalau jualan kalung aja boleh, tapi ternyata jadi ini kita harus lihat dari banyak sisi sih. Dari BPOM-nya tuh dibohongin gak sih sama Kementannya gitu. Ya itu juga harus tahu juga gitu. Ini apa nih? Nah, kalau ini aku ini aja sih pengen ngekritik berita-berita sebenarnya. Aku ngelihat beberapa interview pembahasan orang itu banyak kalau secara awam ya, banyak yang selalu mempertanyakan kalungnya tuh aman atau enggak sih sebenarnya gitu. Orang nanyanya selalu aman atau enggak, tapi banyak banget orang yang nggak sadar tentang placebo effect nih gitu. Jadi si placebo effect itu menurut aku adalah salah satu hal yang sangat amat penting di kalung eukaliptus ini. Jadi apakah benar-benar obat atau produk ini
efektif gitu. Nah, ini cuman grafik untuk menjelaskan placebo aja sih gitu. Ini ada orang control group sama drug group. Kontrol itu berarti orang yang dikasihnya placebo, dikasih misalnya kalung tapi isinya kosong, yang ini dikasih kalung isinya eukaliptus. Kalau misalnya yang warna biru tua ini sama yang hijau itu regression to mean tuh maksudnya apa ya? Kayak aku sih ngebayanginnya misalnya orang kena COVID gitu. Orang kena COVID terus dia sembuh gitu. Dia sembuh walaupun dia dikasih banyak makanan X atau obat Y. Nah, ada kemungkinan orang itu sembuh karena imun sistemnya sendiri. Ada Bukan kemungkinan karena juga obatnya. orang bukan karena obatnya gitu. Nah, Cara bedainnya gimana? Cara bedainnya nanti itu diklaim misalkan nanti mereka uji coba ke pegawainya atau ke dokter di Jakarta gitu, satu RS gitu. Ternyata yang sebenarnya yang menang itu imunnya gitu loh. Terus mereka bisa klaim juga dong Tiara kalau gitu. Iya, nah sebenarnya emang untuk cara ngebedainnya, jadi yang biru tuh maksud aku biru 3 ini ya Mas ya, yang biru muda, hijau sama biru tua gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat efeknya gitu, kalau misalnya obatnya itu memang berefek gitu, harusnya orang yang sembuh saat dapat obatnya itu lebih banyak dibanding orang yang dikasih obat, tapi obatnya itu placebo gitu. Jadi banyak banget kan sekarang orang yang bilang, oh seperti kayaknya nih makanan X kalau dikasih ke pasien bikin sembuh, obat Y dikasih banyak pasien jadinya sembuh gitu. Mereka bisa aja klaim kemungkinan itu obatnya, tapi kemungkinan besar itu memang imun sistem pasiennya yang membuat sembuh. Jadinya tadi kalau kita di saintis ngomongnya randomized control trial ya Mas. Yes. Jadi ada metode-metode yang emang sengaja ada dan dibuat untuk mengvalidasi ini, dan validasinya bukan cuma satu metode gitu, validasinya bertahap, banyak metode-metode yang tujuannya itu kayak tadi yang kayak Mas Firsa tanyakan gitu, taunya dari mana imun atau drugsnya. Jadi ada metode randomized control trial, terus ada double blind gitu, dokternya pun nggak tahu ini yang isinya obat atau yang placebo, dokter. Jadi itu ada. Terus yang pasti ini konsep ini harus ada kontrol armnya. Kontrol itu gimana? Yang pembanding ya Mas ya, dibandingin. kontrol itu ya, apa dibandingin. Jadi misalnya kelompok 10, misalnya Kementan ngadain uji coba di itunya sendiri, it's okay. Itu nggak apa-apa banget. Bisa aja. Misalnya 40 sebenarnya. Orang kena COVID di Kementannya sendiri gitu. Tapi dibagi dua kelompok, apa namanya, yang nggak dikasih obat sama yang dikasih obat gitu. Jadi dibandingin gitu. Bukan semuanya dikasih terus wah kira-kira sembuh semua. Oh bagus gitu ya. Caranya nggak kayak gitu, jadi harus ada dibandingkan ya. Kalau gitu. Dan kalau bisa orangnya juga nggak, jadi mereka dua-duanya dikasih kalung, tapi mereka nggak tahu nih kalung mana yang sebenarnya benar gitu. Warnanya sama-sama hijau, dalamnya sama-sama ada serbuk-serbuknya, tapi yang satu misalnya serbuknya cuma serbuk puyer, yang satu lagi serbuknya serbuk eukaliptus itu. Nah, kalau misalnya dibandingkan nih 20 orang versus 20 yang dites yang meninggal 30. Ya itu dia, itu makanya hal kayak gini tuh harus harus begitu. Harus dipublish dan di peer review, istilahnya ada ahli yang tidak punya ikatan apapun di situ, yang tidak punya kepentingan konflik of interest apapun, gitu ya. Itu mereview itu. Jadi itulah kaidah-kaidah ilmiah peer review artikel tuh kayak gitu maksudnya. Kalau cuma nggak ada peer review, istilahnya itu ya klaim-klaim aja. Apalagi nggak ada bukti, nggak ada publikasi apa-apa. Kan sekarang banyak tuh yang non peer review kan, banyak kan, kayak Oxford ini kan pertama ngeluarin dexamethasone belum peer review gitu. Jadi cuma klaim, itu masih tahapan klaim istilahnya. Walaupun Oxford udah mengumumkan sedetil itu. Jadi tetap perlu next itu. Emang nggak sekilas. Nah, di Indonesia gapnya adalah informasi soal ini ya. Iya nggak, Mut? Bahwa kita nggak tahu, dikira testimoni itu adalah obat gitu. Nilai tertinggi gitu, nilai tertinggi. Testimoni adalah nilai tertinggi membuktikan bahwa produk itu efektif gitu. Apalagi testimoni dari pejabat gitu. Jadi pejabat yang sebenarnya kalau kita lihat vaksin aja ya Mas ya, kayak UK itu sekarang ngelakuin trial kan juga double blind. Double blind itu artinya berarti mereka nyuntikin beberapa vaksin bohongan juga ke orangnya itu taunya mereka dapetnya vaksin loh Mas, tapi sebenarnya itu vaksinnya nggak ada isinya. Tapi memang maksudnya mungkin itu kedengarannya
rough banget gitu. Masa tega banget sih gitu. Tapi untuk kebaikan lebih banyak orang lagi, itu Inform memang konsennya, kaidah-kaidah inform ilmiah yang harus konsennya udah dilakukan. ada. Iya, inform konsennya udah Iya. menjelaskan itu. Jadi emang ada Jika metode kalian yang akan udah mendapatkan fix. Yes. suntikan. Suntikan ini mungkin isinya air, mungkin isinya Hmm. vaksin gitu. Kalian nggak akan tahu isinya apa, tapi kalian harus mengikuti clinical trial ini. Kira-kira Oke. gitu kan. Aku mau nanya nih, dalam sejarah penyakit seperti ini ya, virus ya, pandemi atau virus ini, eh, memangnya pernah dalam sejarah 100 tahun inilah ya, 100 tahun ini, emangnya pernah ada obatnya itu adalah berupa aksesoris gitu loh, bukan sesuatu ya obat lah ya, obatnya bukan sesuatu yang dimasukkan ke tubuh Dimasukin. kita, entah via mulut atau suntik atau via apa gitu. Emangnya pernah ada dalam sejarah hidup manusia obatnya itu berupa aksesoris gitu. Itu aksesoris kan? Sorry ya. Yang ada di luar tubuh gitu loh. Pernah ada nggak sih? Kalau Kalau untuk studinya sih prevention mungkin masker kali prevensi, ya, Mas. iya masker. Ya aku juga mikir gitu. Oh, Sebenarnya masker. Ya, ya. masker Tapi itu, itu prevention bukan obat. Mungkin ini juga kalau kalung ini kan maksudnya mereka prevention kan supaya tapi nggak kena, Kak, supaya virusnya nggak masuk gitu. ya tapi yang ngomong itu bilang ini mencegah dan menyembuhkan. Aneh banget. Oh, double jadi. Nggak tahu itu apa. Kalau menyembuhkan belum sih kayaknya. Membunuh virus dia bilang ngomongnya. Ya. Ya, Oke, oke, ya oke. kalau ini efektif, ya dunia lagi damai sih. India yang udah pakai eukaliptus umum juga di masyarakatnya kan, itu harusnya nggak ada kasus gitu, signifikan. Dan itu Padahal, yang menarik kemarin teman aku di Instagram juga, Mas Riza namanya, dia peneliti juga. Dia ngeliat eukaliptus itu banyak banget ada di dunia. Jadi nggak cuma unik di Indonesia aja. Jadi kalau misalnya memang eukaliptus itu efektif, harusnya nggak cuma orang Indonesia doang yang ngetes gitu loh, Mas. Mungkin orang-orang lain juga sudah di belahan dunia yang banyak tumbuh eukaliptus tuh juga sudah mengamati efek yang sama gitu. Kenapa kita doang ya? Jurnal ilmiah tentang eukaliptus ini ada. Kalau nggak salah cuma dari India ya, cuma satu doang ya. Aku it, lihat di Instagramnya siapa ya, Adam Brata ya. ya kali ya. Mungkin ya. Apa namanya? Ada. Kan Memang kan ada. kemungkinannya efektif sih kalau misalnya di dalam lab gitu. Ya kalau misalnya, tapi kalau kita pikir-pikir juga ya virus kalau dikasih kecap juga ya mati juga sih. Jadi ya. Tapi serius ya, virus di luar itu dikasih kecap mati ya? Ya iya, Iya. semuanya mati lah, semua Mas, ini. Orang Kalau misalnya kita pemeriksaan di lab sampel ya Mas itu, ya. iya di sampel itu loh, sampel kamu Iya. nasofaring, itu dibawa berapa Hah? jam aja mati mati semua, bisa negatif palsu kan. Ya makanya kita kritik itu kan soal pemeriksaan PCR, Hmm, transportnya gimana nih gitu. Emang harus dijaga virus itu biar tetap hidup gitu. Gampang mati Karena kali mereka virus. butuh inang, karena Iya, mereka itu butuh inang untuk hidup, makanya mungkin berarti kalau di manusia mereka bisa thrive, tapi di luar manusia, di luar barang-barang yang mereka bisa infect, maksudnya manusia atau hewan ya nah, mereka cepat banget mati. Kalau di lab dan aja, kalau Mas Kamil ini nggak sih berusaha gimana caranya virusnya hidup gitu, iya misalnya iya, kita lagi neliti virus, dijaga banget gitu, dijaga banget. salah apa dikit lupa dikasih medium, dikasih makan gitu ya Mas ya, Iya sih. mati kayak peliharaan. Suhunya beda dikit gitu. Kulkasnya mati lampu misalnya, kulkasnya rada drop berapa menit aja, itu sebagian mati gitu. Ya sensitif itu sebenarnya. Jadi di droplet yang penyebaran juga sebenarnya nggak nggak sekuat itu virus. Virus tuh bakal berfungsi kalau udah masuk ke itunya, sel sel inangnya itu kan. Inangnya. Nggak sekuat itu kok sebenarnya. Terus terus Mas. oke, oke. Eh, soal obat ini kira-kira Gimana ya? eh apa ya? Sebenarnya perlu nggak sih negara ini bikin regulasi buat obat? Pernah, aku sih kepikiran gitu. Di negara lain kondisinya itu ada protokol-protokol khusus yang dipakai sama pemerintah, jadi biar bisa distudikan juga gitu, bisa. Misalnya di Prancis atau di Spanyol itu satu negara ada aturan bahwa harus pakai protokol kalau ada COVID berat
pakai protokol A, B, C, D, E gitu. Kalau di Indonesia nggak ada tiap rumah sakit protokolnya. Jadi spesialis paru A sama spesialis paru B punya regimen yang beda. Di Indonesia kayak gitu, setauku. Kenapa itu jadi random? Karena itu nggak bisa didata kan berarti. Di Indonesia ini pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan di Jakarta sama di Surabaya bisa beda banget terapinya. Gitu. Itu kenapa regulasi obat itu perlu banget di sebuah negara untuk menghadapi wabah. Karena biar seragam gitu loh. Jadi Badan yang regulasi ini siapa? Regulatornya siapa? BPOM itu kan harus siapa? enggak, BPOM kan ituin obat aja. Kemenkes ya, dari Kemenkes. Kemenkes ya harusnya. Jadi protokol obat itu kan dari Kemenkes. Kemarin Kemenkes itu tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya ngeluarin protokol baru buat COVID. Dan semua negara, tapi soal obat ini itu miss ya menurutku. Jadi harus dikasih AC2 inhibitor yang mana gitu misalnya. Atau kalau Xavier dexamethasone-nya berapa dosisnya misalnya. Jadi kalau kemarin tuh rame dexamethasone diklaim sama Oxford. Tapi orang Indonesia sebagian gitu. Kita juga udah ngasih kok. Kita udah biasa ngasih kok. Sebagian ngomong gitu. Emang kenyataan gitu. Tapi karena nggak ada protokol itu juga jadinya klaim-klaiman juga kan di Indonesia. Jadinya nggak ke data juga. Efektivitasnya juga nggak bisa dinilai karena pencatatan nggak ada gitu. Jadi di Indonesia itu ada satu miss lubang gede juga soal regulasi obat. Apalagi setelah ini ya, ketidakjelasan konvalesen ya. Nggak, gimana Mut, kamu menurutmu? Konvalesen, Iya plasma, sih segala Mas. macam. Iya, ya, dan ujung-ujungnya mungkin balik lagi nggak ada peraturan. Menurut aku juga nggak ada peraturan apa ya, masalah informasi gitu loh Mas. Nggak ada guideline yang jelas bahwa nggak bisa orang tuh sembarang overclaim aja gitu. Nggak bisa orang bisa berkata apapun di media gitu. Menurut aku harusnya kalau misalnya memang itu menyangkut sains, kalau mau mengucapkan sesuatu tuh harus berdasarkan data yang ada gitu. Jadi kalau Apalagi, misalnya memang apalagi lagi soal, menyangkut hal-hal serius yes. gitu kayak gini kan. Wabah ini kan Kalau misalnya serius. Jadi klaim itu bisa mempengaruhi mempengaruhi kondisi masyarakat kan. Itu harus diatur juga sih menurutku karena kalau nggak ada aturan seperti sekarang, itu insya Allah ini berulang terus. Bakal ada klaim-klaim doang gitu tanpa publikasi ilmiah gitu. Berulang terus. Insya Allah kayak gitu sih sampai misalnya ini wabah sampai tahun depan ya, sampai kira-kira vaksin ditemuin tahun depan lah. Itu tuh di Indonesia yang ada tuh klaim-klaiman doang menurutku kayak gitu. Karena emang protokol publikasinya nggak diatur. Jurnalismenya juga nggak ada aturan yang ini bukan nyuruh negara otoriter buat tidak ini ya, buat mengatur informasi enggak, tapi ini menurutku overclaim ini adalah kebablasan dari sistem. Dari sistem malah yang kritik-kritik ditanggepin, tapi yang overclaim ditepuk tanganin gitu. Ya, dibiarin. Itu kan lebih membahayakan mana kan? Peraturannya yang salah dong itu berarti gitu. Ada akun Twitter atau akun IG-nya Litbang apa gitu kan. Jadi tuh dia kayak judes tapi judes bego sih. Jadi bilang gini. Nyinyir. Litbang Kementan ya. Yang bilang itu apa? Produk karya bangsa anak karya bangsa diejek-ejek, giliran produk luar negeri, loh bukan itu substansinya. Giliran produk luar negeri diem-diem dibeli. Gitu. Dibeli ya lah. Bukan itu kan berarti itu salah. Emang udah rusak ini. Iya. Jadi ya itu yang aku bilang ini kan, bahaya overclaim ini di masyarakat, yang kayak gini masyarakatnya gitu. Bahkan penelitinya sendiri punya problem akan itu. Jadinya ya overclaim masa rame-rame, terus nanti berhenti, nanti bulan depan ada lagi deh, batok kelapa lah atau apalah. Kalau di negara-negara lain hal-hal kayak gini sebenarnya lebih diatur kok Mas. Kalau misalnya kayak UK gitu ya, mungkin karena aku lebih lumayan familiar sama UK itu mereka sangat amat anti hoax, yang kayak gini-gini juga overclaim itu masuknya ke hoax karena nggak bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Ya kalau misalnya ada yang tertangkap
melakukan ini bisa didenda dan ada hukumannya gitu. Should be like that ya. Apa namanya Iya. Harusnya istilahnya? sih, idealnya ya. Kalau kita tinggal di Indonesia yang ideal. Which is not. Tapi sih seharusnya ini mulai menarik kayak apa namanya media-media kayak di Australia, di Singapura, di Malaysia kali ya, kayak Reuters atau ABC gitu kan. Maksudku ini kalau diliput sama media luar negeri itu harusnya saintis Indonesia pada malu ya. Malu banget. Ini nggak sih? Maksudku Yang kemarin UNER aja malu banget loh UNER-nya. Jadi ada dikotomi lagi gitu di internal UNER-nya itu ada peneliti yang bikin kayak grup gitu untuk untuk menentang itu karena malu banget lah, gila. Ini banyak kan media luar negeri yang bilang bahwa di Indonesia ada yang klaim bahwa pakai racikan obat ini ada efektif gitu. Cuma gitu doang titik gitu. Malah dikritik abis-abisan soalnya nggak ada publikasi apa-apa soal obat, soal racikan itu. Publikasinya cuma konferensi pers. ya. Aduh, oke. Terus soal obat ini kira-kira gitu sih ya. Ya tadi ya soal jadi sebenarnya ini bukan salahnya Kementan sendiri, tapi emang kondisi di Indonesia yang rumit ya, mulai dari A sampai Z, termasuk di pemerintahnya sendiri, di rakyatnya yang literasinya beda, saintis-saintisnya yang mungkin perlu koreksi pribadi juga ya, bahwa mereka komunikasinya ke masyarakat gimana. Soalnya kan yang didengar kan bukan saintis kan, yang didengar pejabat itu. Ya bukan nyalain saintis ya, tapi istilahnya emang sosial kita kayak gitu. Unik ya. Terus ya aturan sendiri juga ngaruh ya ternyata ya. Apa namanya? Kalau nggak ada regulasi buat kayak gini ya pasti berulang. Soalnya ini nggak sekali aja kan. Ini kebetulan aja kementerian yang bilang. Kalau kalau yang lain bilang yang lain ya boh. Terus oke, kira-kira obat gimana lagi? Kakak Firza. Keluargamu gimana soal obat? Hah? Rame nggak? Aku pengen tahu aja. Di keluarga Keluarga rame aku nggak? cukup percaya sama keluarga inti ya. Hmm. Keluarga inti percaya sama aku sih. Tiara juga kayaknya iya sih. Tapi kalau Iya sih keluar dari kayaknya. keluarga inti itu udah spektrumnya udah mulai beda-beda. Ah. Ini contoh aja sih di keluarga aku Percaya tapi iya. itu keluar rumah macam-macam lah. Ya, spektrumnya beda ya. Jadi emang mempengaruhi banget ya di papa aku sendiri itu kan pernah positif itu, pernah di karantina. Itu yang nelpon banyak banget. Dan bahkan keluarga-keluarga dokter lain tuh ngasih empon-empon, ngasih jamu apa, bahkan ada Oh yang mau iya, nyeponsorin obat yang dari apalagi Kalimantan di lah Jawa apa. pasti ya. Ya kayak gitu ada. Terus untung ya seleksinya jadi pribadi masing-masing kan. Kadang-kadang kan, oh ini teman baik, masa ditolak? Iya aja tapi nggak diminum gitu-gitu loh. Tapi jadi sebenarnya di masyarakat eh, kasihannya itu mereka tuh niatnya baik, pengen 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 sembuh dari wabah ini, pengen ini, tapi yang mereka dapat itu yang nggak benar dan jadi bisnis Hmm. juga. Kompleks ya.